spill materi PSI-nya, Kakak? Mulai dari mana nih? Terserah, mulai dari pengertiannya dulu aja boleh. Kalau pengertiannya di sini. Pengertian Mahkamah Internasional atau International Court of Justice adalah lembaga yudisial utama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. ICJ terdiri dari 15 hakim yang dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa antar negara serta damai berdasarkan hukum internasional serta memberikan pendapat hukum atau advisory opinion kepada organ-organ PBB. Putusannya bersifat final dan mengikat bagi negara-negara yang bersengketa. Kalau tujuannya, Kakak? Kalau untuk tujuan itu di sini. Di sini aku akan menjelaskan tentang tujuan dari International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional. Pada poin pertama, itu adalah tentang menyelesaikan sengketa antar negara secara damai, yang dimana bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan hukum antar negara tanpa adanya kekerasan melalui putusan yang adil berdasarkan hukum internasional. Pada poin yang kedua, ada menegakkan hukum internasional, yang dimana memastikan bahwa negara-negara mematuhi aturan dan prinsip hukum internasional sehingga terciptanya ketertiban dan keadilan global. Pada poin yang ketiga, itu ada memberikan pendapat hukum atau advisory opinion, yang dimana memberikan pendapat hukum kepada badan-badan PBB atau lembaga internasional lain mengenai persoalan hukum internasional yang perlu kejelasan. Nah, yang keempat itu ada mendorong perdamaian dunia, yang dimana menegakkan keadilan antar negara. ICJ juga berperan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Kalau sejarahnya bagaimana? Di sini. Sejarah International Court of Justice. Cikal bakal International Court of Justice adalah Permanent Court of International Justice atau PCIJ yang dibentuk pada tahun 1922 di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Namun, PCIJ atau Permanent Court of International Justice berhenti berfungsi akibat Perang Dunia Kedua meletus pada tahun 1939. Kemudian, pada konferensi San Francisco pada tahun 1945, dibentuklah International Court of Justice sebagai badan peradilan baru di bawah naungan PBB dan berfungsi pada tahun 1946. Statuta International Court of Justice diambil alih dari Permanent Court of International Justice atau PCIJ dan menjadikan ICJ atau International Court of Justice sebagai organ peradilan utama PBB. Selanjutnya, sumber-sumbernya bagaimana? Kalau sumber-sumber di situ. Sumber-sumber hukum International Court of Justice atau ICJ. Berdasarkan pasal 38 ayat 1 Statuta ICJ, sumber-sumber hukum yang digunakan adalah sumber utama. Yang pertama, itu perjanjian internasional. Yang kedua, kebijakan internasional yang diterima sebagai hukum. Dan yang ketiga adalah asas-asas hukum internasional yang diakui oleh negara-negara beradab. Sumber hukum tambahan yaitu yang pertama, keputusan pengadilan internasional sebelumnya. Dan yang kedua yaitu pendapat para ahli hukum internasional. Mahkamah juga dapat memutus perkara berdasarkan keadilan dan kepatutan jika disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa. Kakak, kalau susunan keanggotaannya? Untuk susunan keanggotaan ada di sini. Jumlah dan masa jabatan hakim terdiri dari 15 hakim tetap, masa jabatan 9 tahun dan dapat dipilih kembali. Setiap 3 tahun, sepertiga 5 hakim diganti untuk menjaga kontinuitas. Yang kedua, proses pemilihan dilakukan oleh Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB secara terpisah namun bersamaan. Calon harus mendapat mayoritas suara dari kedua organ. Yang ketiga, kriteria hukum berkarakter moral tinggi, ahli hukum internasional, independen, dan imparsial. Tidak boleh 2 hakim berasal dari negara yang sama. Yang keempat, komposisi geografis. 5 dari negara barat, 3 Afrika, 3 Asia, 2 Eropa Timur, 2 Afrika Latin. Yang kelima, hakim ad hoc dapat ditunjuk oleh negara pihak dalam sengketa bila tidak ada hakim dari negaranya di ICJ, hanya bertugas pada perkara tersebut. Yang keenam, the registry atau kepaniteraan, organ administratif dan teknis ICJ, dipimpin oleh registrar dan deputy registrar. Menangani dokumen, komunikasi, dan laporan tahunan ke PBB. Yang ketujuh, kepemimpinan ICJ, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh hakim untuk masa jabatan 3 tahun. Presiden memimpin sidang dan mewakili ICJ secara resmi.
Nah, buat yang terakhir, yurisdiksi dan kewenangannya bagaimana? Itu ada di sini. Yurisdiksi dan kewenangan. ICJ memiliki dua bentuk yurisdiksi utama. Pertama, yurisdiksi kontensius, menyelesaikan sengketa antar negara yang setuju untuk tunduk pada putusannya. Dasar yurisdiksi dapat melalui perjanjian khusus atau special agreement, klausula opsional dalam pasal 32 ayat 2 Statuta ICJ. Klausul kompromi dalam perjanjian internasional tertentu. Habis itu, yang kedua, yurisdiksi penasehat memberikan pendapat hukum kepada Majelis Umum, Dewan Keamanan, dan badan-badan PBB lainnya. Bersifat tidak mengikat, tetapi memiliki pengaruh besar dalam praktik hukum internasional. Hubungan ICJ dengan Dewan Keamanan PBB diatur dalam pasal 94 Piagam PBB. Bila suatu negara tidak mau melaksanakan putusan ICJ, Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan untuk memaksanya. Oke, kakak, ada lagi nggak kakak? Ada lagi nggak? Ada lagi. Ayo kakak.